Masih banyak yang bertanya, mungkin karena melihat dari penampilan saya, muka saya ini memang udah bapak-bapak ya. Jadi ada banyak yang nanya ya, katanya, "Bang, umur 30-an apa masih bisa magang?" Jangan sampai nanti misalnya teman-teman yang mentang-mentang usianya udah berlanjut sama yang punya LPK itu dianuin, dibilangin, "Ah, ini mah udah usianya berlanjut, paling bisanya kerjanya tobi." Terus apa sih, kenapa magang? Karena KTG lebih murah. Ya betul banget Lur, TG lebih murah untuk berangkatnya, gak kayak magang. Saya aja magang habisnya 50 juta Lur. Yang pertama, teman-teman harus menanyakan SO mana saja yang bisa teman-teman daftari. Saya di pelosok tapi saya itu di Ciba Lur. Walaupun kayak gini nih ya, lingkungannya tuh. Kerja di Indonesia hanya lulusan SMA kayak saya ini gak laku. Ini saya kerja di Indonesia udah dibilang, wah plus 30 gak bakal apa, usianya udah kadaluarsa. Paling ada kerjaan juga mungkin kerjaan kasar tanpa skill saya, soalnya gak bisa ngapa-ngapain saya cuma speknya seperti tidur. Mungkin hanya itu ya Lur ya yang saya tahu tentang mengenai magang yang di usianya di atas 30 plus. Lohe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Ketemu maning karo aku di channel Kuku Desu. Istirahat siang ya Lur ya. Saiki 1 Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga pada lancar. Iki gabut ya Lur ya, orang apa-ngapa ya kan bulan puasa. Langsung baik ya, aku nyata arep pit-pitan Lur. Arep keliling-keliling kampung di deket-deket tempatku kerja Lur. Ana waktu 1 jam ya, karena gue konten lumayan lah ya. Di video sebelumnya ada juga yang nanya Lur, komentar, mungkin di luaran sana kan udah banyak juga ya yang konten tentang syarat-syarat untuk magang. Tapi masih banyak yang bertanya, mungkin karena melihat dari penampilan saya, muka saya ini memang udah bapak-bapak ya. Jadi ada banyak yang nanya ya, katanya, "Bang, umur 30-an apa masih bisa magang?" Jawabannya tentu masih bisa Lur. Di Jepang jangankan 30, pas 35 aja teman saya berangkat Lur, ada. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih berminat untuk belajar, usianya udah 30 bahkan sampai 35 itu masih bisa kok Lur, beneran. Mungkin ada beberapa LPK yang menolak dengan usia 30 plus itu ya. Tapi pasti ada kok LPK yang mau menerima walaupun usianya udah 30 tapi baru mau ikut magang. Contohnya kayak saya ya. Saya waktu ikut belajar itu 30-an. Terus begitu interview 31, terbang juga 31, sekarang 32. Masih magang, alhamdulillah ya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin ini Lur ya, kalau kita magang tapi usia kita udah di atas rata-rata teman-teman yang muda-muda itu, kemungkinan kita nggak bisa pilih-pilih job Lur ya. Paling ya job apa adanya ya kita ambil. Syukur-syukur ya jobnya bagus, rezekinya sampean misalnya. Apa kayak aku juga gak nyangka ini ya kan, bisa kerja di pabrik gitu ya di Jepang itu, padahal usia aku udah di atas 30 tahun. Tapi ya ini Lur, di desa kayak gini ya, kerjanya di pelosok sepi kan kayak gini tuh, mobil aja nggak, jarang banget lewat. Tapi ya alhamdulillah Lur, walaupun hanya kerjanya di pelosok kayak gini ya, tapi alhamdulillah masih keterima, kerjaannya nyaman. Walaupun di area pertanian kayak gini, banyak sih pertanian ya Lur ya. Ini sengaja saya jalan-jalan sambil video ya, nanti kameranya saya adem ke depan. Apa ya, ya itu saja sih. Kalau menurut saya usia 30 plus itu mungkin gak terlalu banyak pilihan jobnya ya. Kalau bisa sih menurut saya 30 plus itu ya belajarnya lebih giat. Kalau bisa itu langsung TG aja, nyari uang yang banyak. Kalau saya jujur aja, memang saya nggak mampu mungkin ya untuk belajar bahasa terlalu wah gitu, langsung kenceng gitu, pengen ke N4, N3, SSW itu saya nggak mampu. Karena banyak pertimbangannya ya Lur ya.
Terus apa sih kenapa magang? Kan KTG lebih murah. Ya betul banget lur. TG lebih murah untuk berangkatnya, gak kayak magang. Saya aja magang habisnya 50 juta lur. Tapi itu nanti balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya lur ya. Misalnya kalau di Jepangnya pengen lama ya magang dulu. Tapi ya itu uang yang kita keluarkan banyak lur. Terus kalau pengen cepet dapat uang banyak, kata orang-orang sih TG dulu. Tapi saya kurang tahu sih untuk itu. Tapi untuk area pekerjaannya, karena mungkin untuk usia 30 plus itu nggak terlalu banyak pilihannya, ya mungkin bisa saja di pelosok. Pelosoknya lebih pelosok daripada saya. Mungkin bisa aja di kota kan, nggak tahu lur. Saya di pelosok tapi saya itu di Chiba lur. Walaupun kayak gini nih ya, lingkungannya tuh kayak gini ya. Tapi ya alhamdulillah lur, masih bisa berangkat. Bisa lur, tenang aja. 30 itu kalau ada kemauan besar, tekad, niatnya baik buat merubah nasib, memperbaiki ekonomi keluarga, bisa lur, insya Allah bisa. Yang penting gak usah minder aja, karena biasanya di LPK nya itu anaknya muda-muda lur, kebanyakan ya. Rata-rata itu mungkin tuh 20, 23, 26 paling usianya paling itu tuh tinggi tuh. Kebanyakan tuh 23, bahkan ada LPK swasta itu menyetandarkan kalau usianya di atas 23 nggak mau nerima 26 guys. Tapi cari aja lur, pasti ada kok yang usianya mau nerima di atas 30. Tapi itu syaratnya gak bisa pilih-pilih job. Saya aja waktu itu nggak milih-milih job sih. Ada interview. Tapi kebetulan saya itu sebenarnya tadinya kerjanya proyek lur, Ginba. Tapi kebetulan Sajonya punya kayak workshop gitu, kayak pabrik. Mungkin melihat dari postur saya yang gemuk, terus usia saya juga udah kalau orang Jepang bilangnya Toshio Torimas Ochisang. Jadi saya dikasih pekerjaan yang lumayan agak enteng ya, daripada teman-teman yang mungkin lebih muda dengan job yang sama loh ya. Tapi nggak tahu kan, masih banyak juga. Biasanya kalau yang muda-muda itu ngambilnya itu ke pengolahan makanan, terus mungkin pengolahan ikan, apa aja gitu, banyak banget yang dipilih. Tapi ya itulah, apa, balik lagi ya ke nasib masing-masing. Ini kameranya tak balik dulu ya lur ya, soalnya ini di pinggir jalan. Pinggir jalan saya nggak enak, ini ada mobil lewat juga nih, ada warga. Jalannya sempit lah, namanya di kampung ya lur, itu kayak gitu. Oke, sambil ngomong-ngomong sambil kameranya tak hadapin ke sana, lihat pemandangan di pedesaan Jepang ya. Oke lur, tak balik kameranya ke depan sana ya, kita jalan lagi, soalnya takutnya nanti terlambat masuk kerjanya. Jalan yang sana, jalan kayak gini lur. Untuk teman-teman yang bingung apakah bisa magang di usia yang udah berlanjut, sebaiknya teman-teman itu konsultasi aja ke LPK terdekat teman-teman ya, karena saya juga nggak begitu tahu ya, literasinya itu nggak terlalu tahu banyak tentang peraturan-peraturan yang ada di Jepang ya, karena saya juga masih baru lur di Jepang ya, baru sekitaran mau 9 bulan ini saya tuh ya, ke Jepang tuh. Tapi ya ini apa, alhamdulillah lah. Terus teman-teman juga yang usianya berlanjut kan, ini yang harus dipertanyakan kalau kalian mau masuk ke LPK ya, kayak saya itu. Yang pertama, teman-teman harus menanyakan SO mana saja yang bisa teman-teman daftari, di wilayah mana. Terus kebanyakan di SO yang nanti mau teman-teman daftarin itu, kebanyakan itu pekerjaannya apa gitu kan. Jangan sampai nanti misalnya teman-teman
Yang mentang-mentang usianya udah berlanjut sama yang punya LPK itu dianuin, dibilangin, ah ini mah udah usianya berlanjut, paling bisanya kerjanya topi. Tapi misalnya kalau teman-teman berani ya monggo, tapi kalau saran saya topi itu ya mungkin ada yang enteng ada yang berat, tapi yang kebanyakan anak-anak yang udah berangkat ke sini itu rata-rata nggak betah lur. Tadi minimal kalau ke Jepang itu kalau bisa taking lah minimal, kata Waku ataupun yang lainnya. Kalau saya lihat itu ya yang badan enteng gitu kerjanya di Genba itu kayaknya taking gitu ya, tapi nggak tahu juga sih lur. Kalau bisa misalnya ada juga ya pertanian itu usianya udah 2 mau nerima, tapi mungkin di daerah kampung ya kayak saya tempat tinggal ini, saya kerja ya pelosok gitu, tapi tidak masalah lur. Yang penting masih bisa mau menerima yang usianya di atas 30-an. Tapi sebenarnya mau aja kok Saco kok, kalau melihat potensi di dalam diri kita. Menurut yang punya perusahaan itu, wah ini anak walaupun usianya udah berlanjut tapi potensi kita bersemangat untuk bekerja di salah satu perusahaannya dia itu bisa aja lur diterima dengan cepat tanpa basa-basi ya. Kadang Saco itu ya kalau interview itu gak terlalu nanya panjang lebar kok, biasa aja, maksudnya anaknya minat kerja kelihatan ya, pastinya diterima, insya Allah ada jalannya lur kalau memang berminat ya. Terus tonton juga ya video-video teman-teman yang lain yang lebih tahu lur. Cari ini belok kiri Pak ya, belok kiri lah ya, udah ke jalan raya aja lur. Teman-teman yang lebih tahu tentang pemagangan di Jepang kalau yang pengen magang. Tapi kalau yang TG ya banyak tuh yang nge-share di Instagram, TikTok, YouTube syarat-syarat untuk menjadi TQT Gino ya. Dan itu usianya biasanya nggak dibatasin, bahkan 45, 47 aja ada yang berangkat. Itu di tempat kerja saya ada yang usianya 47 tahun lur baru TG ke Jepang ya. Ini backlight ya, jalanannya sepi lur tuh, mobil paling juga 1-2 doang yang lewat. Kampung saya tuh kerjanya, tapi alhamdulillah tempat kerjanya ya menurut saya sih enak lah, gak terlalu berat banget. Capek sih capek ya, namanya kerja ya wajar lah capek, cuma maksudnya tingkat keberatannya itu gak terlalu nemen gitu ya. Oke, begitulah ya. Tapi ini jalan-jalan aja lah ya lur ya, mungkin hanya itu ya lur ya yang saya tahu tentang mengenai magang yang di usianya di atas 30 plus. Semoga teman-teman di luar sana yang mau berproses dengan usianya yang sudah 30 plus dilancarkan ya lur ya. Pokoknya kalau ada niat baik ya insya Allah baiklah. Yang penting satu, kalau udah nyampe sini jangan terlalu berekspektasi tinggi banget gitu lah ya. Yang penting teman-teman bisa berangkat bekerja di sini. Intinya di sini menurut saya lumayan ya, walaupun nggak terlalu wah kayak yang orang-orang bilang gitu ya. Timbang kita kerja di Indonesia hanya lulusan SMA kayak saya ini nggak laku. Ini saya kerja di Indonesia udah dibilang wah plus 30 nggak bakal usianya udah kadaluarsa. Paling ada kerjaan juga mungkin kerjaan kasar tanpa skill saya, soalnya gak bisa ngapa-ngapain saya cuma speknya spek tidur. Kalian apa-apa nggak punya lur saya. Dan berangkat ke sini ya kerja alhamdulillah. Yang tadinya nggak bisa ya diajarin, asal masih mau belajar ya pasti hargain. Orang Jepang itu sangat menghargai ya. Buat orang yang benar-benar mau belajar itu wah dihargai sama orang Jepang bener. Apalagi misalnya teman-teman kesini bahasa Jepangnya udah bagus, sudah pinter, udah pasti diagumi lah sama atasannya ya. Tapi mungkin ada juga kadang yang rezekinya itu bagus ya, bahasa belum bisa tapi udah terbang dulu, terus sampai sini dibentak-bentak sama orang Jepang. Tapi ya enggak apa-apa sih, orang Jepang ya
biar kita sadar diri aja mungkin ya, biar cepet-cepet bisa, biar cepet-cepet belajar. Tapi kalau udah dimarahin terus tapi nggak mau belajar ya, itu resiko ditanggung masing-masing ya. Ya walaupun di sini ada senpainya, tapi kan nggak mungkin ya kita kerja di luar negeri terus bahasa kita kurang, terus kita ngandelin senpai terus. Nggak mungkin ngandelin senpai terus. Mungkin karena senpai juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya, masing-masing kan job desk-nya masing-masing. Kalau menurut saya belajarlah ya dengan serius, minimal bab 25 aja dihafalin bener-bener sampai hafal gitu udah oke banget itu. Sampai bab 25 itu udah pokoknya mantep lah. Udah kaiwa itu sedikit-sedikit ngerti gitu. Sambil nanti teman-teman itu belajar cari kotoba yang lain, yang kotoba sehari-hari yang nanti biasa diucapin oleh orang Jepangnya. Karena yang dipelajari dari buku itu biasanya beda ya sama yang diomongin. Kalau kita gak bener-bener ngeh itu ya, biasanya nggak mudeng apa yang diomongin orang Jepang ya. Bahkan saya di sini 9 bulan aja, nol besar saya lur, nol besar saya nggak bisa bahasanya. Anginnya gede bener ya, ada truk lewat. Oke lur, begitu saja lah ya videonya. Bisa kok, tenang aja. Yang usia 30 yang mau proses, kabur aja dulu. Belajarlah dengan serius. Terus cari LPK yang bagus, yang udah biasa memberangkatin anak-anak magang, yang testimoninya bagus, yang terdaftar di Snaker. Jangan sampai nanti teman-teman ngeluarin uang terus mangkrak, akhirnya uangnya hilang, berangkat enggak ya. Itu sih pesan saya. Matur suwun sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.